Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah sebagian keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu, serta tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah haji dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat 128. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, mereka tidak boleh datang ke sana untuk memenuhi hasratnya semata, lalu pulang, kemudian kembali lagi. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Uqdah bin Abi Lubabah ihwal firman Allah, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, dia berkata, seseorang tidak boleh meninggalkan Baitullah sedang dia hanya memenuhi hajatnya semata di sana. Alangkah indahnya ungkapan penyair yang memuat makna tersebut. Ungkapan itu disajikan oleh Al-Qurtubi. Baitullah dijadikan tempat berkumpul bagi mereka. Di sana tiada waktu untuk memenuhi hasrat. Kandungan yang dapat ditafsirkan dari ayat ini ialah bahwa Allah Ta'ala mengingatkan ihwal kemuliaan Ka'bah dan perkara yang dijadikan sebagai sifat Baitullah secara hukum dan ketetapan yang diantaranya ialah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, tempat yang digandrungi dan diminati oleh jiwa serta tidak boleh digunakan untuk memenuhi hasrat. Walaupun setiap tahun seseorang datang ke sana untuk memenuhi panggilan Allah, hal itu lantaran doa Ibrahim dalam firman Allah, jadikanlah hati manusia menggandrungi mereka. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Allah menyifati Baitullah sebagai tempat yang aman. Barang siapa yang memasukinya, ia akan aman. Walaupun ia melakukan suatu perbuatan, lalu masuk ke sana, maka ia akan aman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka amanlah dia. Ali Imran, 96 dan 97. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan akan makam Ibrahim dan perintah sholat di dekatnya. Dia berfirman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Para mufasir berikhtilaf mengenai makam mana yang dimaksud. Menurut Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas, maksud makam dalam firman Allah, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, ialah seluruh tanah haram. Dari Abi Hatim dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan makam pada ayat ini ialah makam Ibrahim yang berada di masjid. Pendapat lain mengatakan bahwa makam Ibrahim ialah keseluruhan ibadah haji. Yang benar, yang dimaksud dengan makam ialah sebuah batu di mana Nabi sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakangnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi, dari Anas bin Malik, dia berkata, Umar bin Khattab berkata, saya memohon persetujuan kepada Tuhanku mengenai 3 perkara, atau aku memohon Tuhanku menyetujuiku dalam 3 perkara. Saya, Umar, berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menjadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka diturunkanlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Muslim pun meriwayatkan dari Umar, dia berkata, saya memohon persetujuan kepada Tuhanku mengenai 3 perkara, yaitu hijab, tawanan perang Badar, dan makam Ibrahim. Ibnu Juraij mengatakan dengan sanad yang sampai kepada Jabir, Rasulullah berlari sampai 3 kali dan berjalan 4 kali. Setelah selesai, beliau menuju makam Ibrahim, lalu sholat 2 rakaat di belakangnya dan membaca, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Uraian tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan makam ialah batu yang dahulu dijadikan pijakan oleh Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dia berdiri di atas batu itu. Bila satu dinding selesai, maka dia memindahkannya ke sisi berikutnya.
Demikianlah seterusnya hingga dinding Ka'bah selesai, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam sajian kisah Ibrahim dan Ismail membangun Baitullah. Dahulunya makam ini bersentuhan dengan dinding Ka'bah pada tempat yang sekarang dikenal berada di sisi pintu Ka'bah, yaitu di sebelah kanan pintu ketika masuk pada tempat yang tersendiri di sana. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, salah seorang imam yang beroleh petunjuk dan sebagai khulafa ar-rasyidin, dan kita disuruh untuk mengikuti mereka memundurkan batu tersebut. Dan, tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Firman Allah, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaknya kamu mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, menetap, ruku, dan sujud. Ahidna berarti, kami memerintahkan. Ia dimutaaddikan dengan ila'ah sebab ia bermakna, kami kemukakan, dan kami wahyukan. Dan sucikanlah rumahku dari kemusyrikan dengan la ilaha illallah bagi orang-orang yang tawaf. Tawaf di Baitullah adalah sudah dikenal. Menurut Said bin Jubair, bagi orang-orang yang tawaf, artinya bagi orang yang datang dari jauh untuk bertawaf padanya. Dan orang-orang yang iktikaf, artinya orang yang mukim di sana. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh penggalan itu ialah beberapa warga kota yang menetap di sana. Ibnu Abbas berkata, jika seseorang duduk, maka ia termasuk akifin, termasuk orang yang tidur di masjid dianggap sebagai orang yang iktikaf. Ibnu Umar berkata bahwa ia pernah tidur di masjid Rasulullah ketika masih bujangan. Orang-orang yang ruku dan sujud. Menurut Ibnu Abbas, jika seseorang sholat, maka dia termasuk ke dalam kelompok orang yang ruku dan sujud. Para fuqaha berikhtilaf ihwal yang manakah yang paling utama, sholat atau tawaf di sana. Malik mengatakan bahwa tawaf lebih utama bagi penduduk kota setempat. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat lebih utama secara mutlak. Jadi, ayat itu bermakna, dan kami memerintahkan kepada Ibrahim, yakni kami sampaikan dengan mewahyukan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Yakni, mensucikannya dari kemusyrikan dan keraguan, membangunnya secara ikhlas karena Allah, dan karena diperuntukkan bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Masalah mensucikan masjid pun berlandaskan ayat ini dan ayat, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang. Surat An-Nur, ayat 36, dan berdasarkan sunnah berupa hadis yang memerintahkan mengharumkan dan mensucikan masjid dari kotoran dan najis serta sebangsanya. Oleh karena itu, Nabi bersabda, sesungguhnya masjid itu didirikan untuk tujuan pendiriannya. Para mufasir berbeda pendapat mengenai orang yang pertama membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam, dan ada yang mengatakan Syits. Pada umumnya, orang yang mengemukakan pendapat itu mengutip dari buku-buku para ahli kitab yang tidak dapat dipandang benar, bohong, dan tidak dapat dijadikan pegangan jika hanya mengandalkan referensi itu. Jika ada hadis sahih, maka ia lebih utama untuk dipegang daripada kitab itu. Firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, yakni jadikanlah wilayah ini sebagai negeri yang aman. Hal ini layak disampaikan karena dilakukan sebelum membangun Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah wilayah ini negeri yang aman. Seolah-olah, dan Allah lebih mengetahui, dilakukan lagi doa setelah membangun Baitullah, dan penduduknya menetap di sana, dan setelah lahirnya Ishak yang 15 tahun lebih muda usianya daripada Ismail. Oleh karena itu, pada akhir doa Ibrahim mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di usia tua. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar permohonan. Firman Allah,
dan karuniakanlah kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka, kepada Allah dan hari akhir rezeki buah-buahan. Ibnu Abbas berkata, adalah Ibrahim membatasi permohonannya bagi kaum mukmin saja, dan tidak bagi selain mereka. Maka Allah menurunkan ayat, Allah berfirman, juga bagi orang-orang kafir akan kuberi mereka kesenangan yang singkat, kemudian aku menyeretnya ke dalam azab neraka yang merupakan tempat kembali yang paling buruk. Artinya, orang kafir pun akan kuberi rezeki, sebagaimana aku memberi rezeki kepada orang-orang yang beriman. Apakah aku pantas menciptakan makhluk, sedang aku tidak memberinya rezeki? Aku akan memberi mereka kesenangan yang singkat, kemudian akan kuseret mereka ke dalam azab neraka yang merupakan tempat kembali yang sangat buruk. Yakni, aku akan memberi pula sedikit rezeki kepada orang kafir di dunia. Kemudian aku akan menyeretnya, karena dia kafir, ke dalam azab neraka sebagai balasan yang setimpal. Dan merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam Syahihain dikatakan dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Abi Talhah, berilah aku salah seorang di antara pembantumu yang akan melayaniku. Maka Abu Talhah memberikan diriku, dan aku menguntit di belakangnya. Kini aku melayani Rasulullah setiap kali beliau singgah. Anas mengatakan dalam hadis itu, kemudian beliau pergi dan tatkala gunung Uhud tampak olehnya, maka beliau bersabda, gunung ini mencintaiku dan aku pun mencintainya. Tatkala hampir tiba di Madinah, beliau bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan wilayah yang ada di antara kedua gunungnya sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan wilayah Mekah. Ya Allah, berkatilah Mud dan Sa mereka. Dalam lafaz Bukhari dan Muslim dikatakan, ya Allah, berkatilah takaran mereka, berkatilah Sa mereka, dan berkatilah Mud mereka. Al-Bukhari memberi tambahan, yakni, penduduk Madinah. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim dari Nabi beliau bersabda, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan dan mendoakan Mekah, dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah, dan aku pun mendoakan untuknya, supaya mendapat berkah, dalam timbangan dan takarannya sebagaimana Ibrahim mendoakan untuk Mekah, Bukhari. Kita menetapkan validitas hadis itu karena berkaitan dengan dalil keharaman Mekah. Di antara dalil itu ialah demikian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Mekah diharamkan sejak ia diciptakan bersama bumi. Pendapat ini sangat jelas dan kuat. Wallahu alam. Ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengharamkan Mekah sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana dikatakan dalam Syahihain dari Abdullah bin Abbas dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia diharamkan oleh keharaman Allah hingga hari kiamat. Tidak dihalalkan kepada seorang pun untuk berperang di dalamnya sebelumku. Tidak dihalalkan kepadaku kecuali sebentar saja pada siang hari. Maka diharamkan oleh keharaman Allah hingga hari kiamat. Durinya tidak boleh dipangkas, binatang buruannya tidak boleh dikejutkan, barang yang jatuh di sana tidak boleh dipungut kecuali milik seseorang yang sudah dikenal, dan rumputnya tidak boleh dipotong. Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, kecuali pohon idshar karena ia untuk hiasan dan rumah penduduk. Nabi bersabda, kecuali pohon idshar. Lafaz hadis ini dari Muslim. Bukhari dan Muslim menerima hadis itu dari Abu Hurairah. Adapun masalah keunggulan Mekah atas Madinah atau sebaliknya, insya Allah akan dikemukakan kemudian. Firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi-fondasi Baitullah, sedang dia berkata, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qawaidi jamak dari kaidah yang berarti, dasar, atau fondasi. Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu tentang pembangunan Baitullah yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail dan kisah keduanya meninggikan fondasi,
sedangkan keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Yakni, keduanya memohon kepada Allah Ta'ala kiranya Dia menerima amalnya. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan keduanya sesudah itu, yakni, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan jadikanlah sebagian keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu." Sedang keduanya tengah melakukan amal saleh dan keduanya memohon kepada Allah kiranya Dia menerima amal tersebut. Dahulu, ketika keduanya meninggikan fondasi, keduanya berdoa kepada Allah agar kiranya Dia menerima amalnya, sedang hatinya bergetar kepada Allah agar kiranya diterima, sebagaimana Allah menuturkan keadaan kaum mukmin yang ikhlas dalam firman-Nya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang bergetar, karena khawatir amalnya tidak diterima. Diriwayatkan dari Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Syabibnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, wanita pertama yang membuat ikat pinggang ialah ibunya Ismail. Dia membuatnya untuk mengikat pakaian agar terjuntai ke tanah, agar menutupi jejak kakinya sehingga tak diketahui oleh Sarah. Kemudian Ibrahim membawa istri dan anaknya Ismail yang masih disusuinya. Ibrahim menempatkan istrinya dekat Baitullah di sisi pohon dauhah, pada bagian atas sumur Zam-Zam dan Masjidil Haram menurut perkiraan sekarang. Pada saat itu di Mekah belum ada segelintir manusia pun dan tiada air. Ibrahim menempatkan keduanya di sana berikut sebuah tempat makanan berisi kurma dan tempat yang berisi air. Kemudian Ibrahim pun berlalu. Maka ibu Ismail mengikutinya sambil berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman atau apapun." Ibu Ismail memberondongnya dengan pertanyaan itu beberapa kali. Namun, Ibrahim tidak meliriknya. Ibu Ismail bertanya, "Apakah Allah yang telah menyuruhmu berbuat demikian?" Ibrahim menjawab, "Benar." Ibu Ismail berkata, "Jika demikian, maka Dia tidak akan menelantarkan kami." Kemudian, Ibu Ismail pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Sania, di tempat istri dan anaknya tak lagi dapat melihatnya. Dia menghadapkan wajahnya ke Baitullah seraya mengangkat kedua tangannya sambil berdoa demikian, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan, yaitu di sisi rumah-Mu yang suci, mudah-mudahan mereka berterima kasih." Kemudian ibu Ismail menyusui anaknya dan dia minum dari tempat persediaan air. Setelah air itu habis, maka dia kehausan, demikian pula anaknya. Dia memperhatikan anaknya yang berguling-guling kehausan. Dia melengos karena tidak tega melihat anaknya demikian. Maka dilihatnya Bukit Syafa sebagai tempat yang paling dekat darinya. Dia berdiri di puncaknya sambil mengarahkan pandangannya ke lembah dengan harapan melihat seseorang. Namun, dia tidak melihat seorang pun. Kemudian, dia turun dari Syafa. Ketika dia tiba di lembah, dia menyingsingkan kainnya lalu berjalan seperti orang yang tergesa-gesa hingga dia melintasi lembah tersebut. Kemudian dia menuju Marwah, lalu berdiri di puncaknya dengan harapan dapat melihat seseorang. Tetapi dia tidak melihat seorang pun. Dia melakukan perbuatan demikian sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi bersabda, oleh karena itulah maka manusia bersaing antara keduanya. Ketika dia hampir tiba di Marwah, dia mendengar sebuah suara. Dia berkata, "Diam." Maksudnya menenteramkan diri sendiri. Lalu dia mendengar lagi suatu suara. Dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suara. Apakah kamu dapat menolong?" Tiba-tiba dia melihat malaikat dekat tempat bakal sumur Zam-Zam. Malaikat menggali tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya sehingga muncullah air. Maka dia mulai membendung air dengan tangannya begini. Dia menciduk air ke tempatnya, kemudian air pun terus menyembur setelah diciduk. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi bersabda,
semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail. Jika dia membiarkan Zam-Zam, atau jika dia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir. Ibnu Abbas berkata, kemudian dia minum lalu menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, kamu jangan khawatir akan disia-siakan karena di sana ada Baitullah yang akan dibangun kembali oleh anak ini dan bapaknya. Dan bahwa Allah tidak akan menelantarkan penduduknya. Keadaan Baitullah itu lebih tinggi dari permukaan tanah. Ia seperti tonjolan tanah yang diterpa banjir sehingga mengikis bagian kiri dan kanannya. Kondisi ibu Ismail terus berlanjut demikian sampai sekelompok Bani Jurhum atau sekelompok pengunjung Baitullah dari kalangan Bani Jurhum lewat di sana dari suatu jalan. Mereka turun ke lembah Mekah dan melihat ada burung berputar di angkasa. Mereka berkata, burung itu pasti mengitari air. Kita yakin bahwa di lembah ini ada tempat air. Kemudian mereka mengirim 1 atau 2 orang utusan. Ternyata mereka menemukan air. Mereka kembali dan memberitahukan ihwal air. Maka mereka mendekatinya. Ibnu Abbas berkata, saat itu ibu Ismail berada di sekitar air. Mereka berkata kepadanya, apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di dekat airmu? Dia menjawab, boleh saja. Namun, kalian tidak berhak atas air ini. Mereka menjawab, baiklah. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, maka ibu Ismail menerima mereka dengan baik karena dia ingin punya teman. Mereka pun menetap dan mengirimkan utusan kepada warganya untuk tinggal bersama mereka di sana sehingga berdirilah beberapa rumah di sana. Sang bayi pun tumbuh menjadi pemuda. Dia belajar bahasa Arab dari mereka. Dia disayang dan disanjung oleh mereka. Setelah dia balik, mereka mengawinkannya dengan salah seorang perempuan dari suku mereka. Ibu Ismail pun meninggal. Setelah Ismail menikah, datanglah Ibrahim guna menengok keturunan yang dulu ditinggalkannya. Namun, dia tidak mendapatkan Ismail. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian Ibrahim menanyakan ihwal penghidupan mereka dan kesejahteraannya. Istri Ismail menjawab, kami dalam kondisi buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Sang istri mengadu kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, apabila suamimu datang, sampaikan salam saya kepadanya dan sampaikan pesan bahwa dia harus mengubah ambang pintunya. Setelah Ismail datang, maka seolah-olah dia lupa akan sesuatu, kemudian bertanya, apakah tadi ada orang yang datang? Si istri menjawab, ya, tadi ada orang tua begini, datang. Dia bertanya kepadaku ihwal engkau, maka aku menceritakannya dan dia pun bertanya ihwal kehidupan kita, dan aku pun menceritakannya bahwa kita hidup dalam kepayahan dan kesusahan. Ismail bertanya, adakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya menjawab, benar. Dia menyuruhku menyampaikan salamnya kepadamu dan menyuruhmu mengubah ambang pintu rumahmu. Ismail berkata, dia adalah bapakku. Dia menyuruhku menceraikanmu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Ismail menceraikannya, kemudian mengawini wanita lain dari Bani Jurhum. Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Kemudian dia menjumpainya, namun tidak mendapatkan Ismail. Dia masuk ke rumah istrinya dan menanyakan ihwal dia. Si istri berkata, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan penghidupan dan kondisi kalian? Si istri menjawab, kami baik-baik saja dan berkecukupan. Si istri memuji kepada Allah Ta'ala. Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Si istri menjawab, daging. Ibrahim bertanya, apa yang kalian minum? Si istri menjawab, air. Ibrahim berkata, ya Allah, berkatilah mereka pada daging dan air. Nabi bersabda,
pada saat itu, mereka belum memiliki makanan pokok berupa biji-bijian. Seandainya mereka punya, niscaya Ibrahim akan mendoakannya supaya biji-bijian itu diberkati. Nabi bersabda, daging dan air memang ada pada selain penduduk Mekah, namun tidak cocok menjadi makanan pokok. Ibrahim berkata, apabila suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan suruhlah dia menetapkan ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, dia bertanya, apakah ada orang yang datang? Si istri menjawab, ada seorang orang tua yang baik penampilannya. Si istri memuji Ibrahim dan dia menanyakan ihwalmu kepadaku, lalu aku pun menceritakannya. Dia bertanya kepadaku ihwal penghidupan kita, maka aku pun menyampaikannya bahwa kehidupan kami baik-baik saja. Ismail bertanya, adakah dia pesan sesuatu kepadamu? Si istri menjawab, dia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu untuk mengokohkan ambang pintu rumahmu. Ismail berkata, dia adalah ayahku dan engkau merupakan ambang pintu itu. Dia menyuruhku untuk tetap mengawinimu. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Setelah itu, dia datang lagi, sementara Ismail tengah meraut anak panah di bawah pohon dauha dekat sumur Zam-Zam. Ketika Ismail melihatnya, dia bangkit dan terjadilah adegan yang maklum terjadi antara anak dan ayahnya dan ayah dengan anaknya. Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku sebuah perintah. Ismail berkata, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Ibrahim berkata, apakah kamu akan membantuku? Ismail menjawab, aku akan membantumu. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku membuat suatu rumah di sana. Ibrahim menunjuk ke tumpukan tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya. Ibnu Abbas berkata, pada saat itulah keduanya meninggikan fondasi Baitullah. Ismail mulai mengangkut batu, sementara Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan tinggi, Ismail datang membawa batu ini, yakni batu yang dipijak Ibrahim pada saat pembangunan Ka'bah sudah tinggi. Batu inilah yang disebut makam Ibrahim, untuk dijadikan pijakan oleh Ibrahim. Sementara Ibrahim memasang batu dan Ismail menyodorkannya, keduanya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ibnu Abbas berkata, maka keduanya terus menuntaskan pembangunan sekeliling Ka'bah sambil berkata, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Para ulama dan mufasir berikhtilaf tentang fondasi Baitullah. Apakah ia merupakan fondasi yang dibangun oleh Ibrahim atau sudah ada sebelumnya, kemudian dia diperintahkan untuk membangun di atas fondasi itu? Yang sahih dan Allah lebih tahu ia merupakan fondasi yang sudah ada sebelum Ibrahim. Dia hanya menjadikan fondasi itu sebagai alas dan petunjuk pembangunan. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat bagi Ibrahim di tempat Baitullah, Surat Al-Hajj, ayat 26. Ibnu Jarir berkata, Hanad bin Asiri menceritakan kepada kami dan dia meruntunkan sanadnya hingga ke Khalid bin Ar-Arah, dia berkata, sesungguhnya seseorang bangkit menghadap Ali seraya berkata, maukah kamu memberitahu aku ihwal Baitullah? Apakah ia merupakan rumah pertama yang dibuat di muka bumi? Maka Ali menjawab, bukan. Namun, rumah pertama yang dibangun dalam kesucian adalah makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, maka dia menjadi aman. Jika kamu mau, aku menceritakan kepadamu bagaimana ia dibangun. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Ibrahim agar dia membuatkan sebuah rumah Allah di bumi. Maka Ibrahim kesusahan untuk melaksanakannya. Kemudian Allah mengutus ketentraman berupa angin hajuj yang berkepala dua. Salah satu kepala mengikuti kepala yang lain hingga sampailah di Mekah. Kemudian, angin itu berputar pada tempat Baitullah bagaikan putaran gangsing. Allah menyuruh Ibrahim membangun pada tempat di mana angin itu berhenti. Maka Ibrahim pun membangunnya, Hajar ada di sana, dan Ismail pun pergi untuk mencari sesuatu.
Ibrahim berkata kepadanya, "Jangan mencari itu, tapi carikan aku batu seperti yang kuperintahkan kepadamu." Ibnu Jarir berkata, maka Ismail pun pergi mencari batu. Ismail datang membawa batu, dan dia mendapati ayahnya tengah memasang Hajar Aswad pada tempatnya. Ismail bertanya, "Hai ayahku, siapa yang membawa batu itu untukmu?" Ibrahim menjawab, "Batu itu dibawa kepadaku oleh orang yang tidak mengandalkan pembangunan kepadamu. Batu itu dibawa oleh Jibril dari langit." Kemudian Ibrahim menyelesaikannya. Diceritakan bahwa batu itu adalah batu yang paling putih di antara batu yakut yang putih. Adam turun dari surga membawa batu itu yang kemudian menjadi hitam lantaran berbagai kesalahan manusia. Dikatakan, sesungguhnya Baitullah itu dibangun dengan batu yang berasal dari 4 gunung, yaitu dari Hara, Hira, Sina, Zaita, dan Judi. Wallahu alam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Said bin Al-Musayyab, dia berkata, Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada kami bahwa Ibrahim datang dari tanah Armenia bersama angin ketenangan yang menunjukkan kepadanya tempat di mana dia harus membangun Baitullah, seperti laba-laba membuat rumah. Angin itu dapat menggali batu yang tidak dapat diangkat kecuali oleh 30 orang laki-laki. Saya bertanya, "Wahai Bapak Muhammad, sesungguhnya Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah." Ali menjawab, hal itu diucapkan sesudah selesai membangun. Cerita orang Quraisy membangun Ka'bah sepeninggal Ibrahim dan sebelum Muhammad diutus. 5 tahun sebelum Rasulullah diutus, kaum Quraisy sepakat untuk membongkar Ka'bah karena sudah rentan, kemudian dibangun kembali. Mereka berjanji untuk tidak memasukkan harta bagi pembangunannya kecuali diperoleh dari hasil usaha yang baik, tidak boleh disumbangkan hasil mahar yang melampaui batas, hasil penjualan dengan cara riba dan zalim. Ka'bah tersebut dibagi-bagi kepada beberapa kabilah Quraisy. Yakni, setiap sisi atau pilar dikerjakan oleh kabilah tertentu hingga sisi Hajar Aswad dan punggung Ka'bah. Mereka semua sudah siaga untuk meruntuhkannya dan telah membagi-baginya. Kemudian Walid bin Mughirah berkata, "Saya akan mengawali peruntuhannya." Dia mengambil linggis, lalu berdiri di atas Ka'bah seraya berkata, "Ya Allah, kami hanyalah bertujuan baik." Kemudian dia meruntuhkan sisi satu pilar. Pada malam itu manusia menunggu dan berkata, "Kita tunggu saja. Jika kita ditimpa malapetaka, maka kita urungkan peruntuhannya, dan reruntuhannya kita kembalikan seperti semula. Jika kita tidak ditimpa musibah, berarti Allah meridai tindakan kita." Pada pagi harinya, Walid telah siaga untuk melanjutkan pekerjaannya. Lalu dia mulai meruntuhkan yang diikuti oleh yang lainnya. Ketika peruntuhan sampai ke fondasi yang dibuat oleh Ibrahim, orang-orang berhamburan menuju batu hijau seperti gigi yang bagian-bagiannya saling mencengkeram. Muhammad bin Ishaq berkata, sebagian perawi hadis menceritakan kepadaku bahwa ada orang Quraisy yang termasuk salah seorang yang meruntuhkan Ka'bah memasukkan pengungkit ke sela-sela 2 batu hijau guna mencopot salah satunya. Ketika batu itu bergerak, bergetarlah pula seluruh Mekah. Maka mereka menghentikan peruntuhan sampai fondasi tersebut. Semua orang berpartisipasi dalam pengumpulan batu dan pembangunan Ka'bah. Ketika mereka sampai pada tempat Hajar Aswad, mereka berselisih mengenai hal itu. Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Mereka nyaris berperang karenanya, jika tidak ada Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi yang mengatakan, "Hai kaum Quraisy, serahkanlah pemutusan persoalan yang kalian perselisihkan kepada orang yang pertama masuk ke pintu masjid ini." Mereka menyetujuinya. Ternyata, orang yang pertama kali masuk adalah Muhammad. Tak kala mereka melihatnya, mereka berseru, "Dialah Al-Amin." Kami rela diputuskan oleh Muhammad. Setelah mereka menceritakan persoalannya, maka beliau bersabda, "Ambilkan saya sehelai kain." Kemudian beliau diberi kain.
Dia mengambil Hajar Aswad, meletakkan dengan tangannya, lalu bersabda, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi kain," kemudian mengangkatnya secara bersama-sama. Maka mereka pun melakukannya. Ketika sampai pada tempatnya, Nabi meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Setelah pembangunan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, Ka'bah tetap demikian hingga ia terbakar pada awal pemerintahan Abdullah bin Zubair tahun 60 Hijriah dan pada akhir kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Maka masyarakat mendesak Ibnu Zubair. Pada saat itulah dia meruntuhkan Ka'bah ke tanah dan membangunnya kembali di atas fondasi yang dulu dibuat oleh Ibrahim. Ibnu Zubair memasukkan ke dalam Ka'bah hijir sepanjang 5 hasta dan membuatkan pintu Ka'bah pada bagian barat dan timur yang sampai ke tanah. Sebagaimana dia mendengar hal itu dari bibinya, yaitu Aisyah Ummul Mukminin, dari Rasulullah. Bentuk Ka'bah senantiasa demikian hingga Ibnu Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj. Dia mengembalikan Ka'bah ke bentuk semula atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Demikianlah menurut riwayat Muslim dalam kitab Syahihnya, dan diriwayatkan pula dari Atha, hal seperti itu. Sesungguhnya sunnah mengakui apa yang dilakukan Ibnu Zubair karena tindakan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah. Namun sunnah menyamarkan tindakan Abdul Malik bin Marwan. Oleh karenanya, hal itu tidak jelas berita dari Aisyah bahwa dia meriwayatkan hal itu dari Rasulullah, yang bersabda, "Kami ingin meninggalkan Baitullah dan apa yang diupayakan untuknya." Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Abi Qaza'ah, ketika Abdul Malik bin Marwan tawaf di Ka'bah, tiba-tiba dia berkata, "Semoga Allah membunuh Ibnu Zubair karena dia berdusta dengan mengatasnamakan Ummul Mukminin." Dalam hal ini Ibnu Zubair berkata, "Saya mendengar Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, 'Hai Aisyah, kalau bukan kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya kubongkar Ka'bah kemudian ditambahi batu-batunya. Sesungguhnya kaummu telah mengurangi bangunan Ka'bah.'" Al-Harits bin Abdullah bin Rabi'ah berkata, "Hai Amirul Mukminin, Abdul Malik bin Marwan, jangan berkata begitu, karena saya pun mendengar Aisyah berkata demikian." Marwan berkata, "Andaikan saya mendengarnya sebelum saya telanjur meruntuhkannya, niscaya aku akan membiarkannya dalam kondisi hasil pembangunan Ibnu Zubair." Hadis ini seolah-olah dipastikan sampai kepada Aisyah karena ia diriwayatkan darinya melalui berbagai jalan yang sahih dan variatif. Hal ini menunjukkan kepada kebenaran apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Jika dibiarkan seperti itu, niscaya lebih baik. Malik bin Anas, Ar-Rasyid, atau ayahnya, Al-Mahdi, melarang peruntuhan Ka'bah untuk dikembalikan kepada fondasi hasil Ibrahim agar Ka'bah tidak menjadi ajang permainan para raja. Raja yang tak berhasrat untuk meruntuhkannya pun akan meruntuhkannya. Ka'bah akan tetap ada sampai akhir zaman hingga dirobohkan oleh Dzusawikatain dari Ethiopia. Hal itu ditegaskan dalam Syahihain dari Abi Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ka'bah dibancurkan oleh Dzusawikatain dari Ethiopia," Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Dzusawikatain dari Ethiopia, dicopoti perhiasannya, dan dilolosi kiswabnya. Seolah-olah aku melibat Dzusawikatain itu orang botak yang bengkok pergelangan kaki, tangan dan sendiri-sendirinya. Dia menghantam Ka'bah dengan martil dan linggisnya," Bukhari dan Muslim. Hal ini terjadi, dan Allah lebih mengetahui, setelah Yajuj dan Majuj keluar, karena dalam Syahih Al-Bukhari dikatakan dari Abu Sa'id Al-Hudri, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan terlaksana ibadah haji dan umrah setelah keluarnya Yajuj dan Majuj." Firman Allah, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah sebagian keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, tunjukkanlah kepada kami tata cara berhaji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."
Menurut Ibnu Jarir firman itu bermakna, jadikanlah kami dua orang yang patuh kepada perintahmu, tunduk dalam ketaatan kepadamu, dan dalam pelaksanaan ketaatan dan ibadah itu tidak menyekutukanmu dengan seorang pun selainmu. Firman Allah, dan jadikanlah sebagian keturunanku sebagai umat yang berserah diri kepadamu, menurut Asadi, kata, umat, dimaksudkan oleh Ibrahim dan Ismail sebagai orang Arab. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, mencakup orang Arab dan selainnya, karena Bani Israel pun berasal dari keturunan Ibrahim. Pendapat Ibnu Jarir ini tidak menegasikan pendapat Asadi, karena penghususan ketundukan kepada mereka tidak menegasikan keturunan lainnya, dan konteks ayat mengenai orang Arab. Oleh karena itu, sesudah ayat tadi Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka sendiri." Yang dimaksud ialah Muhammad, dan itu benar terjadi, sebagaimana firman Allah, Dialah Zat yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari golongan mereka. Walaupun demikian, bukan berarti risalah beliau itu tidak berlaku bagi kaum kulit hitam dan merah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kamu semua. Serta dalil-dalil kati lainnya. Dan tunjukkanlah kepada kami tata cara berhaji, yakni tampilkan dan ajarkanlah kepada kami. Dari Said bin Mansur diriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Mujahid, dia berkata, singkatnya demikian, sesungguhnya Jibril berkata kepada Ibrahim, tinggikanlah fondasi itu. Kemudian dia meninggikannya. Lalu Jibril memperlihatkan seluruh manasik haji kepada Ibrahim. Ketika itu iblis hendak memasukkan sesuatu ke dalam haji, namun dia tidak bisa dan Jibril menyuruh Ibrahim melempari iblis 3 kali, setiap lemparan terdiri atas 7 kerikil pada jumrah yang 3. Ibrahim pun melakukannya. Kemudian Jibril membawanya ke Masjidil Haram, kemudian ke Arafah. Jibril bertanya, apakah kamu sudah paham ihwal manasik yang telah kutunjukkan kepadamu? Ibrahim mengiyakannya. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-mu, mengajari mereka Alkitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 129. Untuk menyempurnakan dakwahnya kepada penduduk Tanah Haram, Ibrahim memohon kiranya Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah menetapkan permintaan tersebut dengan menentukan Muhammad sebagai rasul bagi kaum yang ummi, yaitu bangsa Arab, dan bagi seluruh golongan jin dan manusia. Yang dimaksud dengan kabar gembira tentang aku yang disampaikan oleh Isa, ialah firman Allah, dan sebagai pembawa kabar gembira mengenai seorang rasul yang datang sepeninggalku namanya Ahmad. Adapun maksud, mimpi yang dialami ibuku, dapat dijelaskan melalui hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ibuku bermimpi bahwa dari dirinya keluar cahaya yang menerangi istana-istana Syria. Ahmad, yakni, ibunya bermimpi demikian ketika hamil. Kemudian, mimpi itu diceritakan kepada kaumnya sehingga tersebar dan terken Allah di masyarakat. Penghususan Syria sebagai wilayah yang diterangi cahaya ialah untuk menunjukkan bahwa pada akhir zaman akan menjadi benteng dan negeri Islam. Di Syria pula Isa akan diturunkan. Oleh karena itu dalam Syahihain dikatakan, segolongan umatku akan senantiasa membela kebenaran. Mereka tidak dapat diganggu oleh orang-orang yang mengecewakan dan menentang mereka hingga datang keputusan Allah, sementara mereka tetap membela kebenaran. Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, sementara mereka berada di Syria. Firman Allah, dan dia mengajari mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Firman Allah, dan mensucikan mereka, maksudnya taat kepada Allah dan memurnikan penghambaan kepadanya. Demikianlah menurut Ibnu Abbas. Firman Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana,
yakni Maha Perkasa dan tiada satu perkara pun dapat melemahkannya, dan Maha Bijaksana dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Dia menempatkan setiap perkara pada tempat semestinya. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang-orang yang saleh. Ayat 130. Ketika Tuhan berkata kepadanya, "Berserah dirilah kamu." Dia berkata, "Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam." Ayat 131. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, demikian pula Yakub. Dia berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri." Ayat 132. Allah Ta'ala berfirman sebagai bantahan terhadap kaum kafir yang telah menciptakan bid'ah berupa kemusyrikan kepada Allah yang bertentangan dengan agama Ibrahim Al-Khalil sebagai imam yang hanif. Dia menekankan ketauhidan hanya kepada Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia tidak bermohon kepada selainnya dan tidak menyekutukannya walaupun hanya sedetik serta membebaskan segala sembahan kecuali Dia. Sikap Ibrahim yang demikian ditentang oleh sebagian kaumnya, bahkan dia pun membebaskan diri dari ayahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah." Surat Az-Zukhruf, ayat 26. Dan firman Allah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surat At-Taubah, ayat 114. Firman Allah, "Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, yakni menzalimi dirinya karena kebodohannya dan kesalahan pengaturannya dengan meninggalkan kebenaran untuk menuju kesesatan dan menyalahi jalan orang yang sudah dipilih untuk menunjukkan dan membimbing sejak dini sehingga orang itu dijadikan Allah sebagai kekasih. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang saleh dan bahagia." Maka kebodohan apakah yang lebih besar selain meninggalkan jalan, jejak langkah, dan agama Ibrahim, lalu mengikuti jalan kesesatan dan penyimpangan? Firman Allah, ketika Tuhan berkata kepadanya, "Berserah dirilah kamu." Dia berkata, "Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam." Yakni, ketika Allah menyuruhnya memurnikan ketauhidan, ketundukan, dan kepatuhan kepadanya, maka dia memenuhinya menurut syariat dan ketetapan. Firman Allah, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, demikian pula Yakub mewasiatkan agama ini, yaitu Islam. Sebagian ulama salaf membacanya dengan wa Yaquba karena di-athafkan kepada Banihi, seolah-olah Ibrahim berwasiat kepada keturunannya dan cucunya Yakub bin Ishak yang hadir di sana. Yang jelas, dan Allah Maha mengetahui bahwa Ishak memiliki seorang anak yang bernama Yakub selama kehidupan Al-Khalil dan Sarah, karena berita gembira itu berupa lahirnya kedua orang tadi seperti yang terdapat dalam firman Allah, maka kami menggembirakannya dengan kelahiran Ishak, dan setelah Ishak Yakub. Jika Yakub tidak ada dalam kehidupan Ibrahim dan Sarah, niscaya menceritakannya dari sisi keturunan Ishak akan lebih berfaedah. Firman Allah, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Berbuat baiklah kamu dalam kehidupan dan tetap teguhlah dalam agama ini, niscaya Allah akan menganugerahimu kematian dalam kondisi demikian, sebab seseorang biasanya meninggal dalam kondisi tengah dilakukannya, dan dibangkitkan dalam kondisi itu pula." Hal ini tidaklah kontradiksi dengan hadis,
Seseorang mengerjakan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya sedepa atau sehasta, namun, ketetapan mendahuluinya, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia dimasukkan ke dalamnya. Al-Hadis. Karena dalam riwayat yang lain, hadis itu berbunyi, dia melakukan perbuatan yang tampak kepada orang lain sebagai perbuatan ahli surga, dan dia melakukan suatu perbuatan yang tampak kepada orang lain sebagai perbuatan penghuni neraka. Sesungguhnya Allah berfirman, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Surat Al-Lail, ayat 5-10. Apakah kamu hadir tatkala Yakub menjelang kematian, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak sebagai Tuhan yang Esa, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri. Ayat 133. Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 134.